Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idelia Mutia Nurbaisa, 1202-174-372 dari kelas SI 4108. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Android studi kelas 7 di minggu 11, yaitu tentang SQLite. Overview aplikasi yang akan dibuat adalah membuat aplikasi Android yang dapat menulis artikel yang datanya diolah menggunakan fitur-fitur pada SQLite. Ini contoh tampilannya. Tampilannya harus dibuat ada tampilan home yang isinya button article list sama create article. Terus ada tampilan page create article, terus ada article list dan detail artikelnya ketika satu artikel diklik. Ini ketentuannya. Kemudian fungsional aplikasinya, jadi di aplikasi itu harus bisa ada fungsi create, read sama delete. Terus juga untuk fungsi create, read, dan delete itu menggunakan database SQLite. Terus untuk page article list-nya menggunakan recycle view. Oke, langsung ke Android Studio-nya. Jadi di Android Studio-nya saya sudah membuat layout-nya, yaitu activity home-nya seperti ini. Ada button article list dan create article. Article list nanti akan mengarah ke activity list. Jadi di article list ini nanti akan nge-list ada artikel apa aja, makanya di sini pakai recycle view. Dari recycle view ini isinya yang kayak gini, nanti akan diulang-ulang di recycle view. Ada author, title, sama artikelnya. Terus terus ini untuk nge-post artikelnya, ada post your article, ada edit text mengenai title, isi artikelnya sama autornya, kemudian ada button post. Nanti ketika di post akan muncul di list artikel list di sini. Nah, untuk Java-nya pertama-tama kita definisiin dulu database-nya menggunakan file Java database helper. Di sini kita deklarasiin dulu nama database-nya. Nama database-nya adalah artikel DB. Oh ya, sebelumnya jangan lupa import library-nya dulu, yaitu Android Database, SQLite Database, dan SQLite Open Helper. Kemudian di kelas Database Helper ini harus di-extend SQLite Open Helper. Nah, kemudian kita deklarasiin nama database-nya. Nama database-nya adalah artikel DB. Terus dalam database ada table yang di sini kita pakai table namanya table student table. Dalam table versi database adalah versi 1. Dalam table student table itu ada 4 kolom. Yang kolom pertama ada ID, kolom kedua title, kolom ketiga artikel, dan kolom 4 author. Nah, di sini kita bikin constructor database-nya, nama objeknya adalah DB. Kemudian ini untuk create table untuk pertama kali. ID-nya tipenya integer, primary key, auto increment. Untuk kolom title tipe datanya teks, artikel juga teks, autornya integer. Kemudian ini kalau mau nge-upgrade database-nya, metode ini untuk nge-upgrade database-nya, dan metode ini untuk nge-downgrade database-nya. Nah, ini adalah metode untuk nge-create datanya. Nama metodenya adalah insert data, parameternya ada title, artikel, sama author. Jadi di sini ngambil dari content value, nanti masukin ke kolom 2, 3, 4, yaitu title, artikel, dan author. ID yang kolom 1 itu ID, nggak usah karena udah auto increment. Nanti bakal nge-insert ke tabelnya. Kemudian metode read data, nama metodenya adalah getAllData. Nanti
nanti ngejalanin query-nya, query SQL-nya yaitu select bintang from student table. Kemudian untuk metode delete data, parameternya adalah ID karena yang diambil adalah ID artikel mana yang ingin di delete. Kemudian manggil metode delete. Metode delete ini ada di kelas Java yang lain. Kemudian ke mana ya? Home activity nggak sih? Nah, terus ke home activity. Di home activity ini adalah logic dari yang activity home XML ini. Didefinisiin aja ada komponen apa aja. Di sini ada komponen button sama dua button yaitu article list sama create list. Create list aja ikut artikel ini. Nah, jadi ini didefinisiin komponennya menggunakan find view by ID. Nama nama objeknya adalah button create list dan button article list. Kemudian dibuat metodenya untuk masing-masing buttonnya. Kalau misalnya button create list diklik, maka akan nge-intent ke kelas main activity. Kemudian kalau article list diklik ya, maka akan nge-intent ke list activity. Kita lanjut ke list ke main activity. Mana? Nah, di main activity ini adalah merupakan logic dari activity main XML yang post your article. Jadi kita nge-create artikelnya di sini. Main activity. Nah, seperti biasa didefinisiin dulu ada komponen apa aja menggunakan find view by ID. Jadi ada kita di sana punya 3 edit text dan punya tiga edit text dan 1 button. Edit text-nya ada edit text author, artikel sama title, semuanya didefinisiin. Udah. Kemudian di activity main ini si button post-nya ini metode on click-nya adalah add. Maka kita harus bikin metode di Java-nya juga metode add, yaitu ini. Ini fungsi create datanya, nambah datanya. Jadi dipanggil dulu database objek database helpernya. Nama objeknya adalah mydb. Di sini udah dibuat variabelnya mydb dot kemudian dipanggil metodenya. Nama metodenya adalah insert data yang tadi sudah dibuat di kelas database helper. Dimasukin parameternya yang dibutuhkan apa aja. Parameternya kan yang dibutuhkan ada 3. Makanya kita ambil dari edit text yang sudah kita definisikan, ada edit title. Jangan lupa diubah datanya ke string menjadi menggunakan metode toString karena kalau nggak string dia nggak bakal bisa. Ada edit title get text toString, edit article get text toString, dan edit author get text toString. Nah, kemudian kalau misalnya udah berhasil, maka kita tampilkan toast menggunakan ini toast make text. Isi dari toastnya adalah sukses, like-nya short aja, terus di show. Kemudian nge-intent ke list activity-nya itu nama kelasnya adalah home activity. Kemudian di start. Nah, kemudian kita ke home activity. Home activity ini merupakan logic dari activity home.xml. Bukan neng. Home activity tadi udah ya. Oh ya, jadi tadi setelah sukses maka dia akan ngarah ke homepage-nya yang awal. Nah, kan tadi kan udah berhasil nambahin data, berarti dia bakal masukkan ke artikel list-nya. Nah, artikel list itu ada di list activity. List activity ini merupakan logic dari activity list XML yang kayak gini. Nah, list activity ini
Dia kan ngambil data dari database Marsi Activity List. Nah, ngambil data dari database itu di table tuh ada artikel apa aja. Makanya dia nge-retrieve data dari situ. Um, eh, terus seperti biasa didefinisiin ada komponen apa aja. Di sini kan kita pakai Recycle View. Recycle View itu ada adapternya apa aja, terus layout manajernya juga. Kemudian jangan lupa database helpernya. Find view by ID. Kemudian oh iya, jadi daftar artikelnya itu dinyatakan dalam variabel dalam objek ArrayList. Nah, kemudian layout manajernya kemudian artikel adapternya didefinisiin, parameternya artikel detail list, layout manajernya layout manager, dan set adapternya adalah artikel adapter. Nah, kemudian kita lanjut ke artikel details. Nah, kan masuk ke tunggu. Mana sih? Activity artikel detail. Nah, di sini kan kita nampilin artikel detailnya. Jadi kita ngebaca artikelnya di sini. Di sini ini kan activity artikel detail XML. Artikel detail activity Java ini merupakan logic dari activity artikel detail. Nah, kemudian didefinisiin ada komponen apa aja. Ini ada text view. Kita punya 3 text view di sana. Title, author, sama artikel. Didefinisiin dulu, find view by ID. Kemudian jangan lupa kita bikin objek database helpernya juga. Jadi di sini kan kita bakal ngebaca artikel. Jadi kita manggil ada si ID si artikel itu, ngambil ID-nya. Nah, jadi di sini oh ya kita selain ngambil ID juga ngambil title, isi artikel sama autornya siapa. Jadi kita menggunakan metode intent get string extra. Jadi yang diambil apa aja? Ada ID, title, artikel, sama author. Nah, ID, title, artikel, author ini merupakan variabel string karena di database itu tipe datanya kan teks. Jadi di sini harus string. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah diambil database-nya, udah diambil datanya dari database-nya, terus text view tadi di-set text-nya, di-set isinya menggunakan metode set text. Misalnya TV title itu tadi di-set text-nya menjadi title yang string ini. Jadi nanti kelihatan. Jadi nanti kepanggil isi datanya di masing-masing text view-nya. Nah, terus kan di artikel detail ini kita punya button delete ya. Nah, button delete ini dia method on click-nya adalah delete. Nah, jadi kita bikin method delete di sini. Kita bikin intent jadi ketika delete itu udah berhasil, kita bakal ngarah ke home-nya. Makanya intentnya ngarah ke ketika delete-nya sudah berhasil, dia bakal ngarah balik ke list artikel yang ada. Makanya dia ngarahnya ke list activity, kemudian di start intentnya. Nah, kemudian fungsi delete-nya kita panggil metode delete data punya si mydb. Panggil dulu objeknya mydb dot delete data. Delete data ini tadi kan kita sudah buat metodenya di database helper. Parameternya adalah ID-nya. Jadi ID artikel mana yang mau dihapus, dipanggil ID-nya. Kemudian finish, ketika sudah selesai, sudah berhasil di delete datanya, maka tampilkan post. Isinya adalah delete success.
Apalagi yang belum dijelasin artikel details ya. Nah, artikel details ini jadi detail artikelnya ini kayak apa sih isi setter sama getter aja sih ini. Eh, aku tadi delete apaan? Nah, nah jadi di get title kita nge-return title. Oh, jadi di sini kita punya variabel string yaitu title, article, author, dan ID. Kalau misalnya get itu nge-return, kalau misalnya dia method getter berarti nge-return, kalau misalnya nge-set dia bakal nge-set pakai this gitu. Dia nge-set sama nge-get title, article, author, dan ID. Jadi ada get title, get article, set article, sampai get ID, sama set ID. Oke, langsung di run aja aplikasinya. Kita belum sih? Nah, ini tampilan home-nya. Ketika kita ngeklik artikel list, kita kan mau lihat ada artikel apa aja yang ada. Di sini udah ada satu, tadi saya tes first article, judulnya first article, autornya Idelia, isi artikelnya adalah Hello World. Kita back, kemudian kita buat artikelnya. Di sini ada 3 edit text. Yang pertama ada title, artikel, dan author. Kita misalnya kita buat lagi di sini, nama titlenya adalah test artikel. Test dummy text artikel test 7 April 2020. Autornya Delia Mutia. Kita post, maka akan berhasil muncul toast sukses, terus kita diarahin balik ke home-nya. Kemudian kita lihat di artikel list ada nggak dia? Ada kan? Nih, test underscore artikel, dummy text. Autornya Idelia Mutia. Kita buka. Di sini bakal muncul toast yang isinya ID artikel dia. Dia ID-nya 3. Ini isi artikelnya, kemudian bisa kita delete. Ketika delete maka akan muncul delete sukses, kemudian kita diarahin ke list artikelnya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.